Hai, berjumpa lagi dengan Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Bu Ima harapkan semua selalu sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 6, kelas 3, SDN Jimbaran Wetan. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, supaya dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Coba anak-anak amati, apa sih maksud gambar yang ada di layar? Di situ ada tulisan telur, ya, ada jentik, ada pupa, dan ada nyamuk. Maksudnya apa dari gambar tersebut? Apakah anak-anak tahu? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke, Bu Ima jelaskan ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 3, pembelajaran 6 ini adalah tentang pertumbuhan nyamuk. Ya, sama halnya kemarin, kita sudah belajar tentang daur hidup kupu-kupu dan juga kata. Sekarang kita belajar daur hidup nyamuk. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, simak baik-baik penjelasan dari Bu Ima. Pertumbuhan nyamuk atau daur hidup nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Seperti halnya kemarin, apa? Ada daur hidup kupu-kupu, daur hidup kata. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Nah, anak-anak, daur hidupnya nyamuk itu dimulai dari telur. Nah, gambarnya seperti yang ada di layar. Telur nyamuk ini biasanya berada di atas air. Telur menjadi jentik-jentik. Nah, kemudian telurnya menjadi jentik-jentik nyamuk atau yang disebut larva. Ya. Larva ini sudah berada di dalam air. Ya. Jangan lupa kalau telur nyamuk itu berada di atas air. Di permukaan air itu. Ya, jika sudah menjadi jentik-jentik atau larva, dia berada di dalam air. Selanjutnya, setelah menjadi jentik-jentik atau menjadi larva, akan berubah menjadi pupa. Nah, pupa itu gambarnya seperti itu. Siapa yang pernah lihat? Nah, kalau ada air tergenang di halaman rumah kalian, pasti tentunya kalian bisa melihat hewan yang seperti itu, ya. Pada masa istirahat ini,
pupa berubah menjadi nyamuk anak-anak. Nah, setelah beberapa waktu, pupa ini akan berubah menjadi nyamuk. Nyamuk tentunya anak-anak sudah tahu ya. Nah, nyamuknya seperti ini. Nah, itulah daur hidup nyamuk anak-anak. Dari telur akan berubah menjadi larva berubah menjadi pupa, setelah itu nyamuk dewasa. Jangan lupa, jika telur itu berada di atas permukaan air, jika sudah menjadi larva atau pupa, nyamuk akan berada di dalam air. Setelah itu menjadi nyamuk dewasa, bisa terbang ya. Terbang tidak lagi di dalam air. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung sangat cepat dan terjadi pada media air anak-anak yang sudah Bu Ima jelaskan tadi ya. Jadi nyamuk itu perkembangan biaknya itu melalui media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebab penyakit yang mematikan. Wah, ternyata nyamuk berbahaya anak-anak. Bisa menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Kenapa bisa begitu ya? Contohnya apa penyakitnya? Yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Apakah anak-anak pernah dengar? Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Nah, anak-anak harus hati-hati ya. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Wah, ternyata ada lagi nih. Ya, selain apa? Penyakit demam berdarah, apalagi ya kira-kira? Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Karena air yang tergenang, maka banyak sekali perkembangan nyamuknya di situ anak-anak. Yang tadi sudah Bu Ima jelaskan. Ya, mulai dari telur, menjadi larva, menjadi pupa, setelah itu menjadi nyamuk. Ya, ternyata nyamuk itu bisa menyebabkan penyakit ya anak-anak ya, jika tertular ya atau digigit sama nyamuk. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu atau tidak terjadi banyak nyamuk, maka anak-anak harus wajib membersihkan lingkungan sekitar rumah kalian. Tidak hanya di rumah saja, tetapi di lingkungan sekitar kalian. Misalnya di halaman rumah atau di belakang rumah ya. Jika ada benda-benda yang tidak terpakai ya, agar segera membuangnya di tempat sampah supaya tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Misalnya ada kaleng ya, sisa kaleng makanan atau minuman anak-anak. Karena anak-anak membuangnya di tempat sembarangan atau di teras rumah ya, di halaman rumah, maka lama-lama misalnya kaleng itu terisi air hujan. Nah, lama-lama akan dibuat apa? Tempat berkembang biak nyamuk, karena nyamuk berkembang biaknya pada media air. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan anak-anak. Nah, bagaimana caranya?
bisa melalui poster. Ya, poster itu seperti apa, Bu Ima? Ini adalah contoh poster. Ya, ada tulisan atau gambar-gambar yang menarik. Ya, tulisannya itu berupa informasi yang disampaikan untuk masyarakat. Contohnya itu perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Ya, jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Itu adalah contoh poster ya yang berisikan informasi atau pesan. Nah, menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semuanya. Bukan tugas orang tua, bukan tugas ayah, ya, bukan tugas kakak dan lain sebagainya, tapi tugas kita semuanya. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, ya. Jadi, misalnya di keluarga, kita harus saling mengingatkan anak-anak ya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, anak-anak punya adik ya. Terkadang kalau adik masih kecil itu harus kita biasakan untuk membuang tempat makanan yang sudah habis ya makanannya itu dibuang di tempat sampah. Nah, adik kita biasanya lupa atau kita sendiri atau orang tua kita tidak membuangnya di tempat sampah. Nah, kalau kita ingat, berarti kita harus mengingatkan satu sama lainnya ya. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Perlu dilakukan. Kenapa? Agar dapat hidup nyaman dan sehat anak-anak. Jika lingkungannya bersih, pasti akan nyaman dan tentunya pasti sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Ya, anak-anak, jika anak-anak mengingatkan atau menyampaikan pesan kepada seseorang, ya, itu harus dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Bahasa yang santun itu seperti apa ya, Bu Ima? Ya, tidak boleh dengan kata-kata kasar, kata-kata membentak. Misalnya, "Hei Roni, buanglah tempat sampah di tempat sampah. Jangan dibuang di situ. Nanti lingkungannya menjadi kotor." Nah, itu adalah sikap yang kurang baik anak-anak. Ya, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Contohnya bahasa yang santun seperti ini. "Roni, jangan membuang sampah sembarangan ya. Nanti akan menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Roni harus membuang sampah di tempat sampah." Nah, seperti itu contohnya anak-anak. Tidak boleh dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang membentak. Cobalah berlatih menyampaikan pesan. Bagaimana ya tadi Bu Ima bilang? Kalau menyampaikan pesan harus dengan kata-kata yang sopan dan yang baik ya. Tidak boleh membentak-bentak. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini. Nah, anak-anak coba amati ya. Bu Ima ulangi lagi, anak-anak coba amati gambar yang ada di layar. Gambar apa ya itu kira-kira? Pintar sekali ya, dengan jalan setelah
memakan makanan yang habis, ya bungkusnya dibuang dengan sembarangan, dilempar begitu saja. Nah, anak-anak bagaimana ya cara menyikapi jika anak-anak melihat hal seperti itu, ya? Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kalian sampaikan adalah bagaimana ya kita memberikan pesan kepada anak yang seperti itu. Nah, tadi tentunya jangan lupa kita mengingatkan dengan bahasa yang sopan dan santun ya, tidak membentak-bentak. Nah, ini contoh dari Bu Ima seperti ini. Reno, jangan membuang sampah sembarangan karena bisa membuat lingkungan menjadi kotor dan akan menyebabkan banjir. Buanglah sampah di tempat sampah, Reno. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Ya, jika anak-anak melihat temannya atau kakaknya atau siapapun itu yang membuang sampah di tempat tidak di tempat sampah, anak-anak bisa mengingatkannya supaya bisa membuat anak itu sadar sehingga dia tidak lagi membuang sampah sembarangan. Contoh yang kedua, coba amati anak-anak. Gambar apa ya kira-kira itu? Iya, pintar sekali. Itu adalah rumah ya. Nah, di teras rumah atau di halaman rumah sangat kotor sekali. Kenapa Bu Ima bilang seperti itu? Karena banyak apa? Iya, pintar sekali. Di situ banyak sekali sampah anak-anak. Sampah yang berserakan ya. Ada tong-tong yang berserakan juga. Banyak sekali sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitarnya situ juga. Nah, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sekali sampah, juga kaleng bekas yang berisi air hujan. Nah, ini tadi kan Bu Ima sudah jelaskan ya. Misalnya kalian habis makan yang ada kalengnya, tempatnya berkaleng. Terus anak-anak membuangnya sembarangan di halaman rumah. Nah, lama-lama yang kaleng tadi nggak ada isinya apa-apa, jika ada hujan, kalengnya tadi akan diisi oleh air hujan. Setelah berisi air, nah nyamuk tadi bisa berkembang biak di situ anak-anak. Ya, jika sudah dibuat berkembang biakan nyamuk, maka tempat itu akan banyak sekali nyamuk anak-anak. Nanti bisa jadi anak-anak bisa digigit oleh nyamuk. Ya, kalau sudah kena gigitan nyamuk tadi bisa sakit demam berdarah. Nah, anak-anak kita kembali lagi ke layar. Ya, saran yang akan kamu sampaikan jika anak-anak melihat gambar seperti itu, apa ya kira-kira? Tentunya banyak sekali jawaban yang berbeda-beda ya. Kalau Bu Ima seperti ini. Mengingatkannya kita juga harus dengan kata yang sopan dan santun ya. Ibu, maaf. Alangkah baiknya rumah ibu dibersihkan karena banyak sampah yang berserakan. Kaleng bekas yang berisi air hujan akan menjadi sarang nyamuk. Nah, anak-anak, jika menyampaikan pesan kepada orang lain, nah itu Bu Ima kasih kata maaf ya. Karena apa? Supaya tidak tersinggung.
orangnya ya. Jadi, Ibu maaf, alangkah baiknya rumah Ibu dibersihkan. Nah, seperti itu contohnya. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang, anak-anak. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Wah, ternyata nyamuk jika bertelur, satu kali bertelur, itu bisa menghasilkan ratusan ya telur. Banyak sekali. Ya. Maka dari itu, anak-anak jangan sampai membuang sampah sembarangan. Nanti akan menjadi tempat berkembangbiakan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Nah, anak-anak biasanya apa ya yang di rumah ada air yang tergenang biasanya apa? Di mana? Pintar sekali. Di kamar mandi, Bu. Ya, kamar mandi itu ada air yang tergenang. Lah, bagaimana ya supaya air tersebut bisa tetap bersih, tidak dijadikan perkembangbiakan nyamuk, maka kita harus sering-sering membersihkan kamar mandi dengan cara menguras bak kamar mandi, ya. Misalnya 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Kamar mandinya atau bak kamar mandi harus kita bersihkan, anak-anak. Nah, coba amati gambar apa ya di situ? Ada rumah sakit ternyata. Banyak orang di depannya ingin masuk rumah sakit. Kenapa ya? Nah, di sini ada sebuah rumah sakit, anak-anak. Setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Banyak sekali ya, 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Nah, jika satu harinya itu ada 130 orang pasien, ya, jika 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit, anak-anak? Nah, Bu Ima akan jelaskan di sini. Ya, banyak pasien dihitung dengan perkalian. Perhatikan perkalian 130 dikalikan dengan 3 dengan cara bersusun berikut ini. Nah, anak-anak, ini akan diselesaikan dengan cara teknik bersusun pendek. Itu sangat mudah sekali. Jika anak-anak memperhatikan penjelasan dari Bu Guru, maka anak-anak akan mudah untuk mengerjakan soal perkalian. Soal perkalian ini sama halnya dengan penjumlahan, anak-anak. Selain anak-anak menggunakan teknik untuk menghitung, teknik bersusun untuk menghitung, anak-anak bisa juga menggunakan teknik penjumlahan, ya, penjumlahan berulang. Nah, ini sudah Bu Ima tuliskan. Di situ ada angka atau bilangan 130 dikalikan 3. Jika menulisnya seperti itu, anak-anak ya.
tiganya tidak ditaruh di bagian depan, tetapi di bagian yang paling belakang, diluruskan di satuannya. Ya, jangan lupa angka yang dikalikan jangan ditulis di bagian depan, tetapi ditulis di bagian belakang, disamakan dengan penyebutnya itu adalah satuan. Ya, kita hitung mulai dari yang belakang dulu anak-anak. Nah, langkah yang pertama kita hitung mulai dari yang belakang itu adalah angka 3 dan angka 0. Maka kita kalikan dulu, yaitu 3 kali 0 sama dengan 0. Ya, masih ingat ya? Perkalian yang dikalikan 0, maka hasilnya akan 0 anak-anak, berapapun itu bilangannya. Misalnya 7 kali 0, 0. 8 kali 0, 0. 100 kali 0 juga tetap 0. Karena tidak ada bilangan yang dikalikan. Oke, lanjut. Nah, ini gambar yang kedua, yaitu kita maju selangkah ya. Tadi kita kalikan dengan 0. Setelah itu kita kalikan di depannya atau puluhannya. Ya. 3 kali 3 ya, yang Bu Ima coret itu seperti ini. Perkalian yang kedua atau langkah yang kedua yaitu kita kalikan di bagian depannya lagi ya. Melangkah 1 yaitu 3 kali 3. Berapa anak-anak 3 kali 3? Pintar sekali. Ada 9. Ya, 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, 9 ini ditaruh di tempat mana? Tetap di tempat puluhan ya. Lurusnya angka 3 yang dikalikan tadi. 3 kali 3, 9. Bukan di bawahnya 0. Tapi di lurusnya angka yang dikalikan. Mana lagi yang belum kita kalikan anak-anak? Ya, pintar sekali. Yang angka 1 Bu Guru. Tadi sudah 0-nya sudah dikalikan. 3 juga sudah. Sekarang angka 1. Nah, seperti ini. Ya, yang Bu Ima coret itu. Angka 1. Jadi, langkah yang terakhir yaitu 3 dikali 1 sama dengan 3. Anak-anak, semua perkalian yang dikalikan 1, hasilnya akan bilangan itu sendiri anak-anak. Ya, bilangan itu sendiri itu maksudnya apa sih Bu? Ya, bilangan yang dikalikan tadi. Bilangan 3 dikali 1 sama dengan tetap 3. 6 dikali 1 sama dengan 6. 9 dikali 1 sama dengan 9. Ya. 25 dikali 1 sama dengan 25. Nah, jangan lupa ya anak-anak, perkalian yang dikalikan 0 akan tetap 0. Jika dikalikan dengan 1 hasilnya akan seperti bilangan itu sendiri. Jadi tetap ya. Nah, jadi kita sudah menemukan hasil perkaliannya. Hasil perkalian 130 dikali 3 yaitu ada 390. Mudah bukan anak-anak? Jika anak-anak mendengarkan Bu Ima dengan seksama ya dan teliti, tentunya anak-anak bisa mengerjakan soal-soal seperti ini dengan mudah. Nah, di sini ada contoh soal yang anak-anak nanti bisa
berlatih di rumah ya. Di sini ada 4 soal yang bisa anak-anak buat latihan di rumah. Tentunya dengan cara-cara yang seperti Bu Ima kerjakan tadi ya. Kita hitung mulai dari satuannya. Ya, seperti contoh nomor 1 ini. Ya, kita kalikan dulu yang satuannya. Urut nanti sampai ke depan. Ya, 3 kali 2 hasilnya berapa? Ditulis. 3 kali 1 hasilnya berapa? Ditulis di pas angka satunya. Yang terakhir yaitu 3 dikalikan 4 berapa? Ditulis di bawahnya 4. Nah, mudah bukan anak-anak untuk materi hari ini yang sudah Bu Ima berikan? Sering-seringlah berlatih supaya anak-anak bisa mengerjakan soal-soal seperti ini. Nah, anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sampai berjumpa lagi dengan video-video Bu Ima selanjutnya.